Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Mari kita sejenak mau mendengar firman Tuhan, memahami apa maksud Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita di hari ini. Mari kita belajar firman, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami mau baca Alkitab Tuhan. Tentu ini jadi waktu yang indah bagi kami untuk memahami apa yang ingin Tuhan berikan bagi kami untuk kami lakukan. Buat kami mengerti, buat kami paham, sehingga dari pengertian dan pemahaman itulah kami melakukan itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku, di hari ini kita akan baca ayatnya yang ke-17, masih dalam bacaan Alkitab yang sama, yaitu Sakaria pasalnya yang ke-11. Nah, kembali saya mau baca bagian Alkitab ini dari terjemahan baru edisinya yang kedua. Mari kita dengarkan saudara-saudaraku ayat 17 dari Sakaria 11. Sungguh celaka gembalaku yang tak berguna, yang meninggalkan kambing domba. Pedang akan menimpa lengannya dan mata kanannya. Lengannya akan kurus kering dan mata kanannya akan buta sama sekali. Demikian saudara-saudaraku bacaan Alkitab. Ketika saudara membaca Alkitab ini atau mendengarkan apa yang saya baca tadi, kesan apa yang Bapak Ibu saudara-saudara dapat? Suatu kondisi yang mengerikan, yang akan dialami oleh yang disebutkan ayat 17 tadi, gembalaku yang tak berguna. Kenapa gembala itu tak berguna? Ya karena tidak memberikan manfaat dan jadi berkat bagi kawanan kambing domba. Gembala yang tak berguna ini hanya kemudian mau memanfaatkan, mengambil keuntungan dari kawanan ternaknya. Digambarkan dalam ayatnya yang ke-16 bacaan kita kemarin hari. Mereka hanya memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Mereka hanya cuman suka memanfaatkan apa yang ada pada kawanan ternak itu, tapi tidak mau menjaga, tidak mau merawat, tidak mau memelihara. Cuman suka yang cari untung, tapi tidak mau bertanggung jawab. Nah, pada gembala-gembala yang tak berguna ini, inilah yang mereka akan alami. Satu kondisi yang mengerikan, yang digambarkan oleh Alkitab. Mari kita perhatikan, saya bacakan, saudara-saudaraku. Pedang akan menimpa lengannya dan mata kanannya. Lengannya akan kurus kering dan mata kanannya akan buta sama sekali. Pedang akan menimpa lengan dan mata kanannya. Pedang yang selama ini atau pisau yang mungkin selama ini dia gunakan untuk apa? Memanfaatkan daging, mengambil daging-daging yang gemuk untuk menyembeli ya kambing domba yang gemuk untuk dia ambil ya. Sekarang digambarkan pedang akan menimpanya. Lengannya yang dia gunakan untuk memegang pedang dan memotong dan menyembelih. Atau dengan bahasa lainnya saya mau katakan, dia menggunakan untuk mengambil, meraup keuntungan dari kawan ternak itu, malah akan kembali menimpanya. Suatu kondisi yang mengerikan, dikatakan lengannya kurus kering. Bagaimana bisa bekerja, bagaimana bisa kemudian tangan itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu, tapi kalau sudah tidak bisa digunakan karena sudah kurus kering, lalu bagaimana mata itu bisa digunakan kalau sudah buta? Saudaraku, ini satu kondisi yang mengerikan. Ini diingatkan bacaan Alkitab ini bagi mereka yang kemudian gembala-gembala yang tidak berguna, yang tidak bertanggung jawab, yang bebal, yang hanya suka memanfaatkan kawanan domba tapi tidak bertanggung jawab menjaga dan memelihara. Saudara-saudaraku, tentu ini jadi peringatan juga untuk kita semua, baik saya maupun siapa saja yang mendengarkan renungan hari ini. Mari kita jadi orang-orang yang kemudian jadi berkat, bukan kemudian hanya meraup keuntungan, mau mencari keuntungan dari orang lain sehingga orang lain itu dirugikan. Ketika kita melakukan hal itu, ingat ada sesuatu yang akan berbalik kepada kita. Digambarkan tadi, lengan yang dipakai untuk menyembelih, lengan itu akan kurus kering.
Ya, mata yang digunakan untuk melihat dan memahami mana yang baik, ya, mana kawanan domba yang gemuk, malah sebaliknya mata itu akan buta. Jadi kita diingatkan, jangan merugikan orang lain. Jangan memanfaatkan apa yang Tuhan percayakan pada kita, apakah itu kedudukan, posisi, lalu kemudian merugikan orang lain. Karena pada akhirnya ketika kita merugikan orang lain, kerugian itu juga yang akan menimpa kita. Kita diingatkan, kita jadi orang-orang yang kemudian waspada agar tidak melakukan apa yang telah diingatkan firman Tuhan di saat ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita jadi pelaku firman Tuhan yang baik. Amin. Mari berdoa. Puji nama Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Ingatkan kami Tuhan untuk jadi orang-orang yang kemudian berguna, bukan tak berguna. Ketika kami jadi berkat, orang lain merasa bahagia. Tapi jangan biarkan kami kemudian menjadi orang-orang yang menyusahkan orang lain. Karena firman telah mengingatkan bahwa ketika kami melakukan hal yang sama kepada yang orang lain, hal itu juga bisa menimpa keberadaan kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu yang baik dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul daku dan mahkota kelak milikku.